melatih mempertebal iman kita ya dengan itu tadi, menjaga pandangan mata, menjaga lesan kita, menjaga semua tindakan kita berkaitan dengan pantangan atau larangan yang tidak diizinkan dalam aturan Islam. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, kembali lagi dengan kita di channel Paguyuban Nur Ahad. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah hikmah puasa. Nanti akan diteruskan dengan bagaimana cara supaya kita dapat pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, masuk ke pembahasan. Jadi berkaitan dengan hikmah puasa, sebetulnya hikmah puasa itu poinnya ada banyak ya. Namun yang paling utama itu adalah menjadikan kita termasuk golongan yang mana. Jadi walaupun kita mungkin sesama umat Islam, namun nanti akan dipecah, akan dipilah kita ikut golongan yang mana. Tentunya di sini yang dimaksud adalah golongan yang beriman atau tidak yang beriman. Maksudnya begini, karena berkaitan dengan puasa sendiri adalah yang dipanggil, yang disuruh puasa itu bukan orang Islam. Yang disuruh itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, tentunya di sini sebelum iman yang lebih dalam pastinya iman Islam dulu. Kan begitu. Setelah itu baru iman yang betul-betul menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kan gitu. Makanya yang diperintahkan yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelummu supaya engkau bertakwa. Setelah iman berarti maksudnya ke takwa. Kita mengikuti perintah, meyakini betul itu perintah datangnya dari Allah dan kita jalani seperti itu. Mungkin kalau hikmah yang lainnya berkaitan dengan puasa itu banyak ya. Mungkin saya nggak bisa menyampaikan secara berurutan, mungkin bisa sedikit banyak acak lah. Ya mungkin berkaitan dengan syukur. Jadi dengan kita berpuasa, insya Allah kita lebih bisa mensyukuri nikmat yang kita dapatkan, yang datangnya dari Allah, yang berkaitan dengan ya nikmat makanan yang kita terima. Jadi kita bisa lebih membuka toleransi. Kita bisa mengetahui kalau seandainya orang yang susah makan tentunya itu seperti apa susahnya. Dengan begitu kita akan lebih bisa mensyukuri nikmat yang kita dapatkan berkaitan dengan rezeki tadi. Begitu. Bisa juga masuk ke mungkin hikmah lain, tepat waktu atau disiplin waktu. Maksudnya disiplin waktu itu ya berkaitan dengan itu tadi. Waktu buka itu jam berapa, terus akhir sahur itu jam berapa. Ya, ini berkaitan dengan waktu buka. Itu juga nanti selain itu kita melatih hati kita, melatih mempertebal iman kita, ya dengan itu tadi, menjaga pandangan mata, menjaga lesan kita, menjaga semua tindakan kita berkaitan dengan pantangan atau larangan yang tidak diizinkan dalam aturan Islam. Seperti itu. Ya sebetulnya kalau bicara masalah hikmah puasa itu sebetulnya banyak. Termasuk bahkan puasa sendiri mungkin waktu di video yang lalu saya pernah sampaikan, puasa ini bisa menekan tekanan gula darah. Jadi bisa menurunkan tekanan gula darah. Berikut juga kolesterol. Jadi kolesterol itu bisa ditekan dengan berpuasa tadi. Seperti itu. Kalau mau panjang lebar berkaitan dengan puasa, mungkin teman-teman juga sudah tahu semualah
baiknya puasa itu seperti apa, terus larangannya seperti apa, itu semuanya pasti sudah tahu. Mungkin eh, sedikit setelah ini kita masuk ke pembahasan masalah bagaimana cara pasti supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, mungkin sebelum masuk betul-betul dalam ke materi berkaitan dengan cara pasti supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, mungkin ada pertanyaan, mungkin kalau mau ada pertanyaan silakan dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Kalau kan gini Mas, puasa kita kan 12 jam full penuh dengan menahan lapar, menahan haus dan sebagainya. Menahan mata, menahan telinga dan hati dan tangan kaki lah. Terus hanya butuh 5 menit kita buat puaskan semuanya. Itu termasuk hikmah dari puasa apa gimana itu Mas? Jadi bicara masalah hikmah puasa itu berkaitan dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita latih saat kita berpuasa. Kalau berkaitan dengan itu tadi, yang kita puasa selama 12 jam secara normal, terus kita hanya selesaikan dengan makan satu piring dan mungkin minum satu gelas selesai untuk menghilangkan lapar dan dahaga, itu masuknya bagi saya pribadi itu bukan ke hikmah puasa, tapi itu lebih ke bukti kekuasaan Allah, bukti kebesaran Allah. Karena dengan kondisi yang kita lapar selama 12 jam, kita lelah, kita lesu, dengan waktu yang kurun waktu yang begitu panjang, hanya kita selesaikan dengan paling-paling 10 menit. Kan begitu. Dan ukurannya ya ukuran cuman sekali makan. Bukan berarti terus 3 kali makan yang full satu hari, tidak. Itu bukti kebesaran Allah, bukti rahmatnya Allah adanya di situ. Seperti itu. Nah, itu makanya dituntut kita sebagai umat muslim itu dituntut berpikir. Jadi apa-apa yang ada di alam dunia itu sebagai pelajaran bagi kita orang yang hidup untuk berpikir, untuk mengagumi, untuk meyakini adanya kebesaran Allah tadi. Seperti itu. Cara menikmati puasa baiknya gimana? Cara menikmati puasa. Oke. Jadi memang puasa ini kan ada yang mungkin berkaitan dengan ini, khususnya saat ini kita masuki bulan Ramadan. Eh, jadi mungkin sebelum saya tambah, saya ucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan, bagi yang tidak ya kita saling menghargai seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menikmati puasa supaya rasa itu nikmat di dalam diri kita? Ya tentunya modal pertama yang harus kita punyai adalah iman. Itu. Kita iman betul bahwa semua yang kita jalankan itu atas dasar perintahnya Allah. Gitu. Jadi kalau kita sudah imannya tebal, kita menjalaninya dengan mudah. Tentunya iman tadi harus dibarengi dengan keikhlasan penuh, mutlak. Kita sandarkan semuanya hanya kepada Allah. Seperti itu. Jadi kita akan ikhlas, akan legowo. Karena apapun yang kita jalankan di dunia ini, sejatinya itu tidak untuk Allah, namun untuk diri kita sendiri. Apapun itu, hasilnya akan untuk kita sendiri. Jadi berkaitan dengan mungkin puasa, mungkin sholat, mungkin apapun itu nanti akan kembali ke kita sendiri. Karena Allah tidak membutuhkan itu. Kenapa demikian? Karena tanpa kita puasa pun, tanpa kita sholat pun, tanpa kita amal ibadah apapun, Allah tetap saja Allah, tidak akan berubah. Allah tetap saja hak mutlak yang menciptakan langit dan bumi. Tidak akan berubah. Jadi tidak ngefek ibaratnya manusia itu. Bahkan kalau seandainya manusia semua tidak ibadah, tidak ngefek. Karena Allah Maha Agung. Maka di situ kita harus sadar betul semua yang ada pada diri kita, yang kita lakukan untuk menyembah kepada Allah itu hakikatnya hanyalah untuk kembali ke diri kita sendiri, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Seperti itu. Baik, cukup. Oke, cukup ya. Oke. Sekarang masuk ke
materi yang terakhir berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara pastinya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi begini, kita diskusi sedikit sebelum kita masuk ke pembahasan yang mungkin mengajak kita agak sedikit berpikir. Jadi begini, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Ini, secara keseluruhan ke Samaud dunia atau langit dunia. Di situ yang dimaksud adalah di langit Sab-7 di sana. Terus kalau berkaitan dengan nuzulul Quran, nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk nuzulul Quran itu sendiri itu kita sama-sama ketahui itu turunnya di mungkin 17 Ramadan. Sedangkan kalau Lailatul Qadar itu turunnya di tanggal 21 ke atas, jadi 10 hari terakhir Ramadan. Pertanyaannya, duluan nuzulul Quran apa Lailatul Qadar? Kalau dari saya tangkap mah nuzulul Quran. Duluan nuzulul Quran. Karena nuzulul Quran tanggal 17 kan begitu ya. Betul. Cuman perlu diingat, sebelum saya ulangi dari depan, saya ulangi. Nuzulul Quran itu adalah peristiwa, ya kan, turunnya Al-Quran secara bertahap dari langit dunia ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfud ke Samaud dunia, ke langit dunia. Berarti gimana? Duluan nuzulul Quran atau Lailatul Qadar? Baiknya jelasin aja biar lebih Ya, pasti. ini banyak yang tidak apa ya, tidak mau lebih mendalami. Jadi begini, sebelum Al-Quran itu diturunkan secara bertahap dari Samaud dunia, ya, dari Baitul Izzah, dari langit Sab-7 itu ke Nabi Allah Muhammad SAW, itu tentunya harus melalui peristiwa turunnya dulu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Sedangkan secara umum kita ketahui kalau Lailatul Qadar itu turunnya di tanggal 21 ke atas atau 10 hari akhir Ramadan. Sedangkan nuzulul Quran itu turunnya di tanggal 17. Ini kalau secara logika kan nggak masuk akal. Masa iya yang duluan malah tanggalnya belakangan? Jadi prosesnya kan harusnya urut-urutan. Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ya kan? Dari Baitul Izzah ke Nabi Allah Muhammad SAW. Kan begitu. Namun secara kita pengetahuannya, tanggalnya kok duluan yang nuzulul Quran dibandingkan dengan Lailatul Qadar. Nah, ini agak ngajak kita berpikir. Jadi kalau ya itu sebetulnya ya yang pasti tepat
Allah yang tahu kebenarannya. Kan gitu. Cuman kalau seandainya betul, tanggalnya betul sesuai yang kita ketahui saat ini, kalau nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan dan eh, apa namanya malam 1000 bulan itu, Lailatul Qadar itu adanya di tanggal 21, berarti peristiwa itu eh, berselang 1 tahun. Harusnya begitu. Kalau memang betul tanggalnya segitu. Karena harusnya dari Lauhul Mahfud dulu ke Baitul Izza. Baru dari Baitul Izza di Samaud dunia, di langit dunia, di langit Sabtuju baru turun ke Nabi Allah Muhammad SAW.